Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebenarnya adalah makomnya Imam Sidi Abu Abbas Al-Mursi. Itu bukan ini masjidnya ya. Kalau makomnya sebenarnya nanti ada di sebelah situ. Nanti masuk ke bawah, terus kemudian ngiri di sana. Makomnya ada di bawah gitu. Ini kalau tadi di masjid di atas itu ada juga makom tapi dari atasnya ya. Sama kayak ketika di Imam Mutawali Sya'rawi biasanya ada yang di atas, tapi makomnya sebenarnya di bawah. Nah, Sidi Abu Abbas Al-Mursi ini adalah muridnya sekaligus khalifah pertamanya. Ya, khalifah pertamanya pengganti dari Imam Abu Hasan Asyadili. Ya, nanti beliau kita akan mengetahui bahwa banyak sekali dari para ulama yang sebenarnya mereka menjadi aulia di sini dan dimakamkan di sini, tapi sebenarnya mereka adalah kelahiran bukan dari Mesir sendiri, tapi dari luar. Itulah yang kemudian dinamakan kenapa Mesir ini dikatakan Umud Dunya gitu ya. Sehingga orang yang ke sini itu seakan-akan ini adalah negara ibunya sendiri, negara nenek moyangnya sendiri gitu. Nah, namanya beliau itu adalah Ahmad. Nah, biasanya kalau nanti nama-nama seperti ini sama seperti halnya kayak nama diawali dari Ahmad itu julukannya adalah Syihabuddin. Ahmad julukannya Syihabuddin. Kalau nantinya Muhammad biasanya julukannya adalah Samsuddin, ya kan? Sama saya Muhammad berarti Samsuddin terus habis itu Syihabuddin. Kemudian kayak contohnya Sidi atau Imam Syekh Ali Jum'ah. Kalau Ali itu berarti julukannya adalah Nuruddin gitu ya. Nah, itu adalah beberapa julukan-julukan. Kunyahnya beliau itu adalah Abul Abbas ya. Beliau itu lahirnya dari Spanyol. Lebih tepatnya adalah di daerah namanya adalah Murcia atau Murcia. Kemudian kalau yang tahu bola ada Valencia, itu adalah kabupatennya ya, Valencia. Valencia itu daerah Andalusia atau Spanyol di bagian barat tapi yang dekat sama laut. Sehingga ketika kemudian beliau masa kecilnya itu adalah masa kalau nanti keturunannya dari nenek moyangnya itu akan bersambung kepada sahabat yaitu Sa'ad bin Ubadah Al-Ansori. Dimana kalau kita tahu kayak semisal nantinya di dalam tempat Sakifah Bani Sa'idah yang dipakai untuk musyawarah untuk memilih Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu ada di rumahnya kakek moyangnya beliau ini. Kalau dari sisi nenek moyangnya beliau juga mempunyai keturunan yang bagus yaitu dari Qais bin Sa'ad yang saat itu menjadi gubernur Mesir pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau kecil dengan mempelajari semua ilmu agama, lalu kemudian juga hafal Al-Quran. Setelah dari kecilnya tersebut, beliau sebenarnya kalau dari sisi ayahnya adalah seorang pedagang yang ulet ya, sama seperti halnya sahabat Abdurrahman bin Auf ya. Kalau ibunya itu yang mempunyai nasab yang mulia, ibunya adalah putra dari Syekh Abdurrahman Al-Maliki. Kemudian beliau mempunyai kakak ya, namanya adalah Muhammad. Nah, dari inilah ketika tahun 640 sekeluarga itu naik haji dulu masih pakai kapal. Di tengah dari perjalanan kapal kan kalau nanti dari bawah ya berarti dari Valencia tadi, dari Al-Mursiah tadi, terus kemudian bawahnya itu kan Laut Mediterania, Laut Tengah ya, Bahrul Ausat, terus bawahnya pas itu nanti negara Aljazair. Terus nanti sampingnya lagi adalah Tunisia sampai nanti Mesir gitu ya. Nah, pas waktu di laut tersebut ada gelombang yang kemudian menenggelamkan kapalnya tersebut. Yang selamat itu hanya 2, putranya semuanya. Jadi keluarganya, ayah ibunya meninggal, yang selamat ada 2 yaitu Ahmad, ya ini adalah Imam Abu Abbas Al-Mursi tadi ya. Kemudian kakaknya Muhammad. Yang kemudian dari sinilah berarti beliau hidup sebatang kara. Terus kemudian di daerah di sini ada di daerah Tunis ya. Di daerah Tunis inilah yang kemudian nanti beliau bertemu dengan gurunya Imam Abul Hasan Asyadili. Nah, yang unik dalam masalah ini adalah ketika awal-awal beliau berada di sana, beliau itu mempunyai zawiyah yang kakaknya yang nanti meneruskan perdagangan atau bahasanya adalah pekerjaan oleh ayahnya. Beliau yang fokus di ilmu, kakaknya fokus yang di perdagangan pada saat itu. Nah, ketika di fokus ilmu ini ada temannya yang mengajak untuk pergi ke majelisnya Imam Abul Hasan Asyadili. Awalnya beliau nggak mau, beliau mau alasan istikharah. Saya istikharah dulu lah. Tapi kemudian pas waktu di malamnya, beliau dimimpiin yang kemudian
seorang laki-laki ya di pucuk gunung, beliau naik ke atas gunung, terus orang laki-laki tersebut mengatakan, engkaulah, aku sudah menemukan khalifatul zaman. Nah, anehnya dari mimpi tersebut ini terjadi kenyataan besoknya. Kan tadi ada yang ngajak ya, akhirnya diajak, terus kemudian ngikut kepada majelisnya Imam Abul Hasan Asyadzili, dan beliau mengatakan, saya sudah menemukan khalifatul zaman, yaitu adalah orang yang nantinya akan orang yang nantinya akan ngambil ilmu-ilmunya dari Imam Abul Hasan Asyadzili. Dan Imam Abul Hasan Asyadzili itu bilang bahwasanya, ini loh, saya sudah menemukan kamu dan saya dikasih tahu kamu, atau saya di pertemuan kamu itu 10 tahun sebelum kita bertemu secara langsung, tapi ruh kita itu sudah bertemu, dikasih tahu sudah sejak 10 tahun yang lalu. Nah, kemudian setelah itulah beliau nggak pernah sama sekali ghaib dari majelisnya Imam Abul Hasan Asyadzili. Lanjut lagi bahwa yang paling penting, kemudian saat itu beliau gurunya yaitu terkena fitnah oleh Abdul Qasim Al-Barok yang menjadi qadhi di daerah Tunisia tersebut, akhirnya mau nggak mau harus berpindah. Nah, pindahnya inilah yang kemudian pindah ke Mesir. Pas waktu kemudian nanti pindah di Mesir itulah yang kemudian beliau juga ada ngajar juga di Kairo ya, jadi bolak-balik tuh pagi ke Kairo, kemudian malam balik lagi ke Alexandria, karena masih harus juga belajar kepada gurunya Imam Abul Hasan Asyadzili. Salah satunya beliau ikut di perjalanan pas waktu haji ke Imam Syadzili, dan Imam Syadzili yang nanti di akhir hajinya tersebut meninggal di Humaitharok di Padang Aizab ya. Terus kemudian beliau akhirnya memakamkan di sana, terus balik lagi ke sini. Nah, beliau ini yang kemudian menjadi khalifah setelahnya, dinikahkan kepada putrinya Abul Hasan Asyadzili. Nah, nanti juga sama yang tadi diceritakan, beliau Imam Abu Abbas Al-Mursi nanti juga menikahkan putrinya kepada Imam Yaqut Al-Arsh. Nanti akan seperti itu seterusnya. Karena kalau di dalam Syadziliyah yang dipilih menjadi khalifah itu adalah orang yang alim dulu. Ya, jadi khalifah atau mursyidnya. Salah satu sekarang yang mursyidnya di Mesir itu adalah siapa? Imam Syekh Ali Jum'ah. Itu yang dipilih pertamanya karena alimnya atau karena fakihnya terlebih dahulu. Mungkin itu saja beliau. Ya, tanggal wafatnya kalau tadi lahirnya adalah 616, terus kemudian perjalanannya adalah 640, terus wafatnya beliau adalah 686. Jadi umurnya beliau itu berarti sekitar 70 tahun ya. 70 tahun, ada yang bilang 685 gitu. Dan wafatnya di bawah situ ya. Jadi ada makom, ada pintu itu, terus nanti ke bawah. Nanti kalau nanti sudah buka, barangkali teman-teman mau ke sini lagi nanti bisa ke sana insya Allah.